Seharusnya aku lewat saja. Seharusnya aku menahan diri. Namun, insting lebih mendominasi isi kepala. Suara mengerikan terdengar dari sebuah gang sempit di Jakarta. Malam ini, kalau kau mati di sini, tidak akan ada satupun yang tahu. Berhadapan dengan kekerasan brutal para wanita itu, aku tidak bisa membiarkannya begitu saja. Namun, aku tidak pernah menyangka bahwa itu akan menjadi awal dari pertarungan yang sangat panjang. Hanya seorang prajurit rendahan berani membuat putriku koma. Kau akan lenyap tanpa jejak dari tempat ini. Kekuatan sebuah kekuasaan mengubahnya menjadi pelaku, dan alih-alih medali kehormatan, justru nomor tahanan lapas yang menunggunya. Dan di penjara yang bagaikan neraka itu, perang sesungguhnya pun dimulai. Akan kutunjukkan pada kalian tempat seperti apa Sat 81 Kopassus itu keparat. Saat insting untuk bertahan hidup bangkit, siapakah yang akan menjadi mangsanya? Dari mana kalian mendengarkan siaran ini? Tolong tinggalkan komentar. Jika kalian penasaran dengan akhir cerita yang tak terbayangkan ini, tolong dengarkan sampai akhir. Baiklah, mari kita mulai cerita hari ini. Malam itu seharusnya menjadi malam yang biasa saja. Tidak, malam itu memang harus menjadi malam yang biasa. Letnan 1. Letu Kartikasari sedang dalam masa cuti. Meski tergabung dalam kesatuan elit Sat 81 Kopassus, khusus malam itu, ia hanya ingin menjadi warga sipil biasa. Pukul 10 malam lewat, ia kembali mengikat tali sepatu larinya. Sambil mengusap dahi yang basah oleh keringat, ia berbelok ke sebuah gang. Tepat ketika hanya suara langkah kakinya yang terdengar teratur. Malam ini kalau kau mati di sini, tidak akan ada satupun yang tahu. Suara yang membuat bulu kuduk berdiri itu mengalir dari dalam kegelapan. Langkah Kartika terhenti. Tidak, ia terpaksa berhenti. Pemandangan di balik sudut gang memperlihatkan seorang wanita terpojok di dinding bata dengan bekas tamparan merah yang jelas di wajahnya. Kerah bajunya robek, rambutnya berantakan, dan wajahnya berkerut ketakutan. Di sekelilingnya ada 5 siluet bayangan. Ada yang berambut pirang hasil cat, ada yang bergaya rambut undercut pendek, dan seorang wanita dengan rambut koklat panjang yang tergerai. Meski gayanya berbeda-beda, ada satu kesamaan. Tatapan mata mereka, tatapan yang melihat manusia sebagai mangsa. Secara naluriah, Kartika mengepalkan tinjunya. Namun di saat yang sama, akal sehatnya berbisik, lewati saja. Ini bukan urusanmu. Prajurit yang sedang cuti adalah warga sipil. Peraturan militer melintas di kepalanya. Pembatasan kontak fisik prajurit dengan sipil, larangan terlibat dalam konflik yang tidak perlu, dan larangan membongkar identitas anggota pasukan khusus. Namun, pada detik itu juga, kayaknya kita harus bersenang-senang sedikit, Kak. Salah satu preman wanita itu memasukkan tangan ke dalam saku. Sebuah kilatan cahaya bilah pisau lipat memantulkan cahaya lampu jalan. Jeritan korban meledak, dan tubuh Kartika bereaksi lebih dulu. Sebelum otaknya sempat menimbang, insting yang terlatih menggerakkan kakinya. Hentikan! Teriakan Kartika bergema di sepanjang gang. Tatapan para preman itu serentak menoleh. Apa-apaan ini? Siapa jalang ini? Ejek wanita berambut pirang yang tampak seperti pemimpinnya. Namun Kartika sudah bergerak. Preman yang memegang pisau menerjang ke arahnya. Bilah pisau yang berkilat situasi yang pasti membuat warga sipil biasa panik. Namun bagi Kartika, ini adalah skenario yang telah ia latih lebih dari 1000 kali. Tubuhnya bereaksi dengan sendirinya. Ia melangkah menyamping satu langkah, lalu menangkap dan memelintir pergelangan tangan lawannya. Terdengar suara pisau jatuh ke aspal, dan pada saat yang bersamaan, teknik bela diri jarak dekat Sat 81 dilancarkan. Satu hantaman siku, kuncian pergelangan kaki, dan bantingan memutar. Dalam 3 detik, satu preman terkapar di tanah. Sialan, apa-apaan ini? Sisa preman lainnya panik dan mundur selangkah. Namun sang pemimpin berbeda. Serang semuanya. Dia cuma sendirian. Keempat orang itu menerjang secara bersamaan. Kartika bergerak dengan tenang, menggunakan tenaga seminimal mungkin dengan titik serang yang presisi, melumpuhkan lawan tanpa harus membuat mereka terluka parah. Jiwa prajurit menguasai dirinya. Namun, pada detik itu, hal yang tak terduga terjadi. Preman pertama yang jatuh tadi bangkit terhuyung-huyung dan menerjang punggung Kartika. Mati kau! Kartika berbalik secara refleks.
Tangannya terangkat secara otomatis. Buku Panduan Tarung Jarak Dekat SAT 81, Bab 7, Pasal 3, Teknik Merespons, serangan mendadak jarak dekat. Sikunya dengan telak menghantam pelipis lawan. Suara benturan tumpul terdengar, dan preman itu langsung ambruk tanpa daya. Tidak ada pergerakan sama sekali. Wajah Kartika mengeras. Jangan-jangan. Dengan tangan gemetar, ia memeriksa denyut nadinya. Lemah, tapi masih berdetak. Namun kesadarannya hilang. Koma. Pada detik itu, Kartika sadar bahwa ia baru saja melewati batas yang tak bisa ditarik kembali. Sisa preman lainnya menjerit dan melarikan diri. Pembunuhan, ada yang membunuh orang. Teriakan itu menggema di lorong gang. Kartika terduduk lemas. Orang yang harus diselamatkannya memang aman, namun hidupnya sendiri seolah baru saja hancur berantakan. Dan firasatnya benar-benar menjadi kenyataan. 12 jam setelah kejadian, Kartika duduk di ruang interogasi kantor polisi. Itu pembelaan diri. Dia menyerang saya dengan pisau. Suaranya terdengar tenang, namun ekspresi detektif yang menanganinya sangat dingin. Apakah Anda punya buktinya? Pasti ada CCTV di lokasi kejadian, dan korban wanita itu juga melihatnya. Detektif itu tersenyum getir. Wanita itu sudah menghilang. Tidak bisa dihubungi. Wajah Kartika menegang. Ia merasa ada sesuatu yang berjalan tidak semestinya. Dan firasat itu tepat sasaran. Keesokan paginya, seluruh media massa menayangkan satu kasus yang sama. Anak sematawayang anggota DPR Suryanto, kandidat calon presiden terkuat, koma akibat serangan brutal prajurit militer aktif. Suara pembaca berita menggema di televisi. Lettu KS, anggota Kesatuan Elit SAT 81 Kopassus yang sedang cuti, menganiaya seorang warga sipil wanita dengan teknik bela diri khusus, menyebabkan korban mengalami kerusakan otak dan koma. Di layar televisi, tampak seorang wanita terbaring di ranjang rumah sakit dengan kepala diperban dan terhubung ke berbagai alat medis. Itu adalah preman berjaket kulit yang mengayunkan pisau malam itu, putri tunggal anggota DPR Suryanto. Kartika menatap layar televisi dengan tatapan kosong. Apa yang terjadi? Kebenaran telah diputarbalikkan sepenuhnya. Pelaku menjadi korban, dan pembelaan diri berubah menjadi pembantaian. Dan di pusat rekayasa ini, berdiri seorang pria, anggota DPR Suryanto, kandidat nomor 1 calon presiden Republik Indonesia. Ia berdiri di depan konferensi pers, rambut putihnya disisir rapi, menyembunyikan hati yang dingin di balik setelan jas mewahnya. Putri saya adalah anak yang baik. Suaranya bergetar. Itu adalah akting. Tapi akting yang sangat sempurna. Saat sedang dalam perjalanan pulang larut malam, tiba-tiba seorang prajurit menerjang dan menganiayanya tanpa alasan. Lampu kilat kamera menyala bertubi-tubi. Apakah rakyat Indonesia bisa membiarkan institusi bernama militer melukai warga sipil yang tak berdosa seperti ini? Opini publik mulai memanas. Tentara melawan warga sipil, lulusan pasukan khusus melawan wanita biasa. Ini jelas-jelas tindak kekerasan. Kolom komentar di internet terbakar amarah, namun tidak ada yang tahu bahwa anggota DPR Suryanto telah menggunakan uangnya untuk menghapus catatan kriminal putrinya. Fakta bahwa malam itu semua CCTV di gang secara ajaib rusak. Fakta bahwa wanita yang menjadi saksi mata telah menerima uang dalam jumlah besar dan menghilang. Kebenaran tidak berdaya di hadapan kekuasaan. 3 hari kemudian, Kartika berdiri di pengadilan militer. Ia bahkan tidak diberi kesempatan yang layak untuk membela diri. Lettu Kartikasari, Anda telah menggunakan kekerasan berlebihan terhadap warga sipil selama masa dinas militer. Suara hakim militer memenuhi ruang sidang. Sebagai anggota SAT 81 Kopassus, tindakan Anda telah mencoreng kehormatan seluruh institusi TNI. Kartika menggigit bibirnya. Tapi saya diam. Atasan militer pun sudah membuat keputusan. Tekanan dari anggota DPR Suryanto, kecaman publik, dan beban politik, semuanya membuat Kartika dijadikan kambing hitam. Lettu Kartikasari dijatuhi hukuman pemberhentian, tidak dengan hormat PTDH dari dinas militer, dan memerintahkan pengadilan sipil untuk memproses hukuman pidananya. Palu diketuk. Karier militer Kartika berakhir begitu saja.
7 tahun pengalaman yang dibangun dengan darah dan keringat, kehormatan yang dipertahankan dengan nyawa, semuanya hancur dalam semalam. Dan sebulan kemudian, pengadilan negeri memvonis Kartika 3 tahun penjara, terdakwa dijatuhi hukuman 3 tahun penjara atas tindak pidana penganiayaan berat. Kesempatan untuk banding pun tidak diberikan dengan benar. Semuanya berjalan sangat cepat, seolah ada seseorang yang terburu-buru. Kartika naik ke bus tahanan. Borgol di pergelangan, tangannya terasa dingin. Dunia di luar jendela, dunia yang dulu berusaha ia lindungi, kini mencapnya sebagai penjahat. Namun Kartika tidak tahu bahwa ini hanyalah permulaan. Neraka yang sesungguhnya baru akan dimulai, dan pintu gerbang besi lapas tertutup dengan suara dentuman keras. Pintu besi lapas terbuka. Kartika masuk ke dalam mengenakan seragam tahanan berwarna oranye. Tatapan mata yang mengarah padanya saat ia berjalan menyusuri lorong, tatapan yang dingin, tajam, dan penuh permusuhan. Kudengar dia mantan anggota SAT 81 Kopassus. Oh, Jalang itu tentara yang masuk berita. Perempuan yang bikin anak DPR koma. Bisik-bisik terdengar di sekelilingnya. Kartika menegakkan kepalanya. Ia menolak untuk tunduk, namun ia tidak sadar bahwa tempat ini sudah menjadi jebakan raksasa untuknya. Pintu ruang kepala lapas Kalapas terbuka dan seorang wanita muncul. Pertengahan usia 50 kerapa, rambut hitam pendek, bertubuh tambun dengan tatapan mata yang dingin. Ia adalah Kalapas Ratna Widyastuti. Kartika Sari, jangan harap kau bisa hidup tenang di sini. Suaranya jatuh dengan nada mengancam. Bapak Suryanto secara khusus menyuruhku untuk mengawasimu. Kartika langsung mengerti maksud dari ucapan itu. Kalapas memberi isyarat tangan. Di atas meja tampak sebuah amplop tebal yang penuh dengan uang tunai. Dengar, Kalapas tertawa pelan. Itu adalah uang yang akan kudapatkan kalau kau tidak bisa keluar hidup-hidup dari penjara ini. Dan lehermu juga punya harga buronan sekarang buat para narapidana di sini. Siapapun yang bisa membunuhmu atau membuatmu cacat akan mendapatkannya. Wajah Kartika mengeras. Apakah itu legal? Ilegal? Kalapas mensibir. Ini adalah tempat yang tidak tersentuh oleh hukum. Kalau kau ingin selamat, bertahanlah sekuat tenaga. Malam itu, Kartika dikurung di sel isolasi. Ruangan sempit, dinding beton dingin, kegelapan di balik jeruji besi, dan suara langkah kaki dari kejauhan. Tidak. Itu bukan sekadar langkah kaki, itu adalah suara puluhan langkah kaki. Pintu sel terbuka. Tidak ada satupun sipir penjara yang terlihat. Lorong dipenuhi oleh para narapidana. 20 orang. Tidak. Sepertinya lebih dari 30 orang. Masing-masing memegang sesuatu di tangan mereka. Pipa besi, sikat gigi yang diasah tajam, batu yang dibungkus kain. Katanya kau mantan SAT 81 Kopassus ya? Wanita yang berdiri di barisan paling depan tersenyum sinis. Usia akhir 30-an, rambut pendek dengan wajah penuh bekas luka. Aku sudah 10 tahun di sini, tapi baru kali ini ada barang rongsokan macam kau. Ia mengayunkan pipa besinya. Kartika merendahkan tubuhnya. Pipa itu meleset tipis di atas kepalanya dan serangan balik pun dimulai. Gerakan dasar bela diri SAT 81. Ia menangkap pergelangan tangan lawan, memelintirnya, dan mematahkan persendian ke arah yang berlawanan. Suara tulang lepas dari sendinya terdengar jelas. Jeritan melengking pecah. Serang semuanya. Para narapidana menerjang serentak. Namun Kartika sangat tenang. Lorong sempit dan ruang yang terbatas justru menjadi keuntungan baginya. Ia hanya perlu menghadapi 2 atau 3 orang sekaligus. Tendangan untuk melumpuhkan orang di depan dan sikut untuk merobohkan orang di samping. Berputar menghindari serangan dari belakang, lalu menggunakan sisi tangannya untuk memukul leher lawan hingga pingsan. 3 menit. Hanya dalam waktu 3 menit, 15 orang terkapar di lantai. Sisanya melangkah mundur dengan wajah pucat ketakutan. Monster. Seseorang bergumam ngeri. Kartika menyeka darah di tangannya. Siapa selanjutnya? Suaranya menggema di lorong. Tidak ada satupun yang berani menjawab. Namun Kartika tahu, ini barulah permulaan. Anggota DPR Suryanto tidak akan menyerah. Akan ada lebih banyak pembunuh bayaran yang datang. Situasi yang lebih berbahaya menantinya.
dan firasatnya tidak meleset. Pertarungan yang sesungguhnya baru saja dimulai. 1 minggu berlalu, Kartika selalu sendirian. Saat jam makan, tidak ada yang berani duduk di sebelahnya. Saat jam olahraga, semua orang menghindarinya, diasingkan. Namun Kartika tidak peduli, ia justru memanfaatkan waktu ini. Pukul 4 pagi, di sel isolasi yang sempit, Kartika bangun. 100 push up, 200 squat, 50 burpee. Keringat menetes membasahi lantai. Ia harus menjadikan tempat ini sebagai tempat latihannya. Segala yang ia pelajari saat di SAT. 81, Kopassus. Latihan fisik di ruang terbatas, teknik perang psikologis, analisis pergerakan musuh, semuanya ia bangkitkan kembali. Saat jam makan, Kartika mengamati sekelilingnya. Hierarki para narapidana. Siapa tunduk pada siapa? Bagaimana arus informasi berjalan? Jam pergantian shift para sipir, titik buta kamera pengawas, lokasi pintu darurat. Ia merekam semuanya di dalam kepala. Dan pada hari ke-14, seorang wanita mendekatinya di lapangan olahraga. Awal 30-an, rambut sebahu, kantung mata hitam pekat, tubuh kurus namun dengan tatapan mata yang tajam. "Kamu Kartika Sari kan?" Wanita itu bertanya dengan hati-hati. Kartika bersiaga. "Siapa kamu?" "Namaku Nadia." "Aku seorang peretas, hacker." Nadia menatap sekeliling. "Aku masuk ke sini karena anggota DPR Suryanto." "Sama sepertimu." Tatapan Kartika berubah. "Maksudmu?" 3 tahun lalu, aku bekerja di perusahaan keamanan TI. Suara Nadia bergetar. "Tanpa sengaja, aku menemukan rekening dana siluman milik anggota DPR Suryanto. Aku berniat melaporkannya. Tapi sebelum aku bisa melakukannya, aku lebih dulu ditangkap. Dijebak atas tuduhan penggelapan dana." Kartika menatapnya seolah tak percaya. "Buktinya ada semua di laptopku." "Tapi hilang." Saat penggeledahan, Nadia tersenyum getir. "Tapi aku punya salinannya. Di komputasi awan. Cloud. Kalau aku bisa keluar dari sini, aku bisa mempublikasikannya." Kartika tenggelam dalam pikiran. Apakah orang ini bisa dipercaya? Namun ia tidak punya pilihan. Mustahil melawan sendirian. Untuk melawan kekuasaan Suryanto, ia butuh bukti. "Apa maumu?" tanya Kartika. "Aku ingin hidup," jawab Nadia jujur. "Kepalaku juga dihargai di sini. 50 juta rupiah. Aku tidak bisa bertahan sendirian." Kartika mengangguk. "Baik, kita bersekutu. Aku melindungi tubuh kita, dan kau amankan buktinya." Keduanya berjabat tangan. Sejak hari itu, strategi Kartika berubah. Bertahan hidup saja tidak cukup. Ia harus menyiapkan serangan balik. Setiap malam, Kartika dan Nadia bertemu secara sembunyi-sembunyi. Nadia menganalisis sistem internal lapas. Server kamera pengawasnya masih pakai sistem Windows lama. Bisa diretas. Kita juga bisa mengakses jadwal jaga para sipir. Kartika tidak pernah berhenti berlatih. Ia harus menjadi lebih kuat, lebih cepat. Di dalam sel isolasinya yang sempit, ia bertarung melawan musuh imajiner. 10 orang, 20 orang, 30 orang mengulangi simulasi di dalam kepalanya. Sebulan berlalu, fisik Kartika semakin mengeras bak baja. Kemampuan meretas Nadia juga semakin tajam. Namun anggota DPR Suryanto tidak tinggal diam. Jebakan yang lebih besar sedang disiapkan. Dan jebakan itu akan segera muncul di hadapan Kartika. Hari penentuan semakin dekat. Senin minggu berikutnya, pengumuman menggema ke seluruh penjuru penjara. Narapidana Kartika Sari segera menghadap ke ruang kepala lapas. Kartika bertukar pandang dengan Nadia. Dimulai. Pintu ruang kalapas terbuka. Kalapas Ratna Widyastuti tersenyum licik. "Kartika, aku akan memberimu kesempatan istimewa." Ia menyodorkan sebuah dokumen ke atas meja. "Pertandingan tarung bebas antar narapidana. Sabtu malam, 3 hari dari sekarang. Kalau kau menang, kau bisa keluar dari sel isolasi dan pindah ke blok tahanan biasa." Kartika menunduk melihat dokumen itu. Pertarungan tanpa batas, tanpa aturan, tanpa batasan. Bertarung sampai salah satu tumbang. "Kalau saya menolak?" tanya Kartika. Kalapas tertawa. "Tidak ada kata menolak. Ini sudah diputuskan. Itu adalah jebakan. Jebakan yang sangat jelas." Namun Kartika mengangguk. "Baiklah, saya terima. Karena ini justru sebuah peluang baginya." Malam itu, Kartika dan Nadia
menyusun rencana darurat. Pada hari pertandingan, semua sipir akan fokus ke sana. Akan ada celah pengawasan, jelas Nadia. Saat itu, aku bisa menyusup ke komputer ruang kalapas. Catatan telepon dengan Bapak Suryanto, riwayat transaksi uang buronan, semua bukti itu bisa kuisalin. Kartika mengangguk. Aku akan mengulur waktu. Kau amankan buktinya. Namun Nadia bertanya dengan nada khawatir. Kamu tahu siapa lawanmu? Dia petarung paling berbahaya di penjara ini. Kabarnya dia mantan pembunuh bayaran. Kartika hanya tersenyum. Anggota SAT, 81 Kopassus, jauh lebih kuat dari pembunuh bayaran. 3 hari berlalu dengan cepat. Sabtu malam, gudang bawah tanah lapas diubah menjadi arena pertarungan. Para narapidana berdiri melingkar. Sorakan dan ejekan bercampur baur, dan lawan pun muncul. Wanita akhir 30-an, rambut pendek dengan tatapan mematikan. Ada bekas luka kecil di pipi kirinya. Tubuh berotot khas petarung profesional. Sesuai informasi yang didengar Kartika, narapidana, mantan pembunuh. Gara-gara kau, aku bersiap selama 3 bulan. Lawan itu tersenyum sinis. Dengan 1 miliar rupiah, aku bisa hidup santai 10 tahun di dalam sini. Kartika tidak menjawab. Ia hanya mengambil kuda-kuda, bertarung. Peluit berbunyi, pertarungan dimulai. Lawan itu sangat cepat. Sesuai dengan latar belakang mantan atlet, bela diri profesional. Pukulannya sangat presisi. Tinju bersarang di pinggang Kartika. Tulang rusuknya berderak. Namun Kartika bertahan. Ia melancarkan serangan balasan. Bela diri, jarak dekat SAT, 81 Kopassus. Ia menangkap lengan lawan, mematahkan sendinya, lalu menghantam perut dengan lutut. Pembunuh itu terhuyung mundur. Boleh juga. Pertarungan keduanya berlangsung sengit. 10 menit, 20 menit berlalu. Darah mengalir dari wajah Kartika. Mata lawannya pun bengkak. Namun Kartika berpikir, bertahan sedikit lagi. Beri waktu bagi Nadia untuk mengamankan bukti. Dan tepat di saat itu, Nadia sedang beraksi. Menyusup ke dalam ruang kalapas yang kosong, Nadia menyalakan komputer. Jari-jarinya menari cepat di atas keyboard. Ia menembus sistem keamanan dan mengakses server. Berkas-berkas bermunculan di layar. Rekaman suara telepon Suryanto, MP3, riwayat transfer uang buronan, XLSX, zip bukti rekayasa CCTV. Semuanya ada di sana. Salinan selesai. Nadia mencabut flash disknya. Dan satu hal lagi, ia meretas server kamera pengawas. Mulai merekam secara langsung adegan pertandingan tarung bebas di ruang bawah tanah. Penyelenggaraan tarung ilegal oleh kalapas. Instruksi pembunuhan berencana demi uang buronan, semua bukti telah diamankan. Sementara itu di arena, Kartika melancarkan serangan pamungkasnya. Tendangan berputar telak menghantam pelipis si pembunuh. Brak, lawannya ambruk, kehilangan kesadaran, sorakan meledak. Namun Kartika tidak tersenyum. Ia menatap ke arah Nadia di kejauhan. Nadia mengangguk pelan. Berhasil. Kini saatnya memulai serangan balik. Anggota DPR Suryanto, ia tidak akan lagi hanya menerima pukulan. Waktunya memberitahu dunia kebenarannya. Keesokan paginya, seluruh lapas geger. Kartika menang pertarungan semalam. Dia mengalahkan mantan pembunuh bayaran. Perempuan itu benar-benar monster. Rumor menyebar cepat. Namun Kalapas Ratna sangat murka. Apa-apaan ini? Ia menelepon Suryanto. Tarung bebasnya juga gagal. Kartika terlalu kuat. Suara dingin Suryanto terdengar dari balik telepon. Kalau begitu urus sendiri secara langsung. Berapa banyak uang yang sudah kuberikan padamu sampai kau gagal begini? Tapi ingat, kalau sampai minggu depan tidak ada hasil, kau yang akan bernasib sama. Telepon ditutup. Wajah Kalapas memerah karena marah. Baik, biar aku sendiri yang turun tangan. Tepat saat itu, alarm darurat berbunyi nyaring. Ada apa ini? Seorang sipir berlari menghampiri. Ibu Kalapas, server di ruang kontrol pusat telah diretas. Kalapas bergegas berlari ke ruang kontrol. Di layar monitor terpampang pesan aneh. Semua bukti telah diamankan. Letusat, 81 Kopassus, Kartika Sari. Apa-apaan? Dan pada detik itu juga, melalui seluruh pelantang suara penjara, sebuah siaran mengudara. Itu suara Kartika, Kepala Lapas, Ratna Widyastuti. Anda telah menerima uang 5 miliar rupiah dari anggota DPR Suryanto
untuk membunuh narapidana Kartika Sari. Seluruh penjara riuh rendah. Anda mengadakan pertandingan tarung ilegal dan menawarkan uang buronan untuk memprovokasi para narapidana melakukan pembunuhan. Siaran terus berlanjut. Seluruh buktinya telah diamankan. Rekaman telepon, riwayat transfer bank, video kamera pengawas. Kejahatan Anda telah berakhir. Wajah Kalapas pucat pasi, bagai mayat. Tangkap perempuan itu sekarang. Para sipir langsung bergerak. Namun Kartika sudah siap. Di sudut lorong, Kartika muncul. Dan di sebelahnya ada Nadia, ibu Kalapas. Semuanya sudah berakhir. Kartika mengangkat flash disk di tangannya. Di dalam sini, ada semua buktinya. Panggilan telepon Anda dengan Bapak Suryanto, transaksi uang suap, bukti manipulasi CCTV. Sama seperti Anda telah menghancurkan hidup saya. Kini giliran saya yang akan mengungkap kebenaran. Kalapas menjerit kalap. Tangkap, tangkap dia sekarang. 5 orang sipir menerjang maju. Namun Kartika sangat tenang. Ia melumpuhkan mereka satu persatu. Memelintir sendi lengan, menyapu kaki hingga terjatuh. 10 detik. Hanya butuh 10 detik untuk membuat kelima sipir itu terkapar di lantai. Dan Kartika melangkah mendekati Kalapas. Jangan mendekat. Kalapas mundur ketakutan. Namun Kartika tidak berhenti. Dalam sekejap mata, ia sudah mencengkeram leher Kalapas, mengunci lehernya dengan lengan, dan menjadikannya sandera. Dengarkan baik-baik kata-kataku mulai sekarang. Suara Kartika terdengar sedingin es. Nyalakan mikrofon ke seluruh lapas, dan Anda akan mengakui semua perbuatan Anda langsung dari mulut Anda. Aku tidak akan sudi. Kalapas bersikeras. Namun Kartika mempererat kunciannya. Anda tidak punya pilihan. Semua bukti sudah dikirim keluar, ke stasiun televisi, Kejaksaan Agung, dan Istana Kepresidenan. Entah Anda mau mengakui atau tidak, kebenaran pasti akan terungkap. Tapi kalau Anda mengaku sekarang, masa hukuman Anda mungkin bisa diringankan. Pertahanan mental Kalapas hancur berkeping-keping. Baik, aku mengerti. Mikrofon dinyalakan. Suara Kalapas bergema ke seluruh penjuru lapas. Saya, Handrit Anwa, Bibi, Ratna Widyastuti, telah menerima uang suap dari anggota DPR Suryanto untuk membunuh narapidana Kartika Sari. Saya memfasilitasi tarung bebas untuk memicu pembunuhan dan memprovokasi narapidana lain dengan uang buronan. Semuanya adalah benar. Lapas geger hebat. Para narapidana berdengung ribut. Dan dari kejauhan, sayup-sayup terdengar suara sirene. Polisi. Nadia sudah melaporkannya terlebih dahulu. Kartika melepaskan Kalapas, menatap Kalapas yang terduduk lemas di lantai. Kartika berkata, "Sekarang, cobalah rasakan hidup di sini sebagai narapidana." Dan Kartika pun melangkah keluar bersama Nadia. Di gerbang utama lapas, pihak kepolisian telah menunggu. Namun kali ini tidak ada borgol untuknya. Saudari Kartika Sari, mohon kerjasamanya sebentar untuk penyelidikan. Bukti-bukti yang Anda serahkan saat ini sedang kami proses. Kartika mengangguk. Kebenaran akhirnya terungkap. Namun ini belum berakhir. Musuh yang sesungguhnya masih menunggu. Anggota DPR Suryanto. Pertarungan terakhir dengannya masih tersisa. Sehari setelah bukti itu dipublikasikan, seluruh Indonesia gempar. Anggota DPR Suryanto diduga mendalangi percobaan pembunuhan prajurit TNI di dalam penjara. Sekongkol dengan Kalapas, siapkan uang hadiah 5 miliar. Tindakan Letu Kopassus, terbukti pembelaan diri. Semua media massa memberitakan berita eksklusif ini. Video dashcam mobil di sekitar lokasi kejadian yang berhasil dipulihkan Nadia. Rekaman CCTV di gedung dekat gang semuanya membuktikan ketidakbersalahan Kartika. Sekelompok preman tersebut lebih dulu menyerang menggunakan senjata tajam. Letu Kartika hanya berusaha melindungi wanita yang menjadi korban perundungan. Anggota DPR Suryantolah yang telah memanipulasi barang bukti. Suara pembaca berita terus mengalir, dan rakyat pun bergerak. Halaman petisi nasional pemerintah dibanjiri trafik, tuntut vonis bebas untuk Letu Kartika Sari. Dalam 24 jam, 500.000 orang menandatangani petisi. Dalam 48 jam, jumlahnya melampaui 1 juta. Apakah menyelamatkan warga sipil adalah sebuah kejahatan bagi seorang prajurit? Kita tidak bisa diam saja melihat kekuasaan menginjak-injak keadilan. Kolom komentar membeludak.
Opini publik berbalik 180 derajat. Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, dan kepolisian segera bertindak. Kantor anggota DPR, Suryanto, digeledah paksa. "Keluar, kubilang keluar dari kantorku," teriak Suryanto. Namun sia-sia. Rekening dana siluman, bukti manipulasi CCTV, rekaman percakapan dengan Kalapas, semuanya terbongkar jelas. Seminggu kemudian, anggota DPR Suryanto ditahan. "Saya difitnah, saya ini korban," teriaknya di tengah kilatan blitz kamera wartawan. Namun, tidak ada satupun yang mempercayainya. Putrinya juga telah pulih. Setelah sadar dari koma, dari ranjang rumah sakitnya, ia memberikan kesaksian. "Kami yang lebih dulu mengeluarkan pisau. Kami sedang merundung wanita itu, dan Kartika hanya mencoba menghentikan kami. Entah itu karena rasa bersalah atau bentuk pemberontakan terhadap ayahnya. Bagaimanapun juga, kesaksiannya adalah penentu segalanya." 1 bulan kemudian, sidang peninjauan kembali PK digelar. Kartika berdiri di ruang sidang. Kali ini bukan memakai seragam tahanan, melainkan setelan blazer yang rapi. Hakim mengangkat dokumen putusan. Sidang peninjauan kembali. Atas nama terdakwa, Kartika Sari dimulai. Pengacara menyerahkan alat bukti, rekaman dashcam, video CCTV yang dipulihkan, kesaksian saksi mata, dan kesaksian dari korban. Semua hal tersebut membuktikan bahwa tindakan Kartika adalah murni bela diri. Kelompok preman tersebut menggunakan senjata tajam dan menyerang lebih dulu. Letu Kartika Sari hanya melakukan perlawanan seminimal mungkin demi melindungi warga sipil. Ini adalah pembelaan diri yang sah secara hukum. Jaksa penuntut umum kali ini bersikap berbeda. Pihak jaksa mengakui bahwa putusan sebelumnya cacat hukum. "Kami menuntut agar saudari Kartika dibebaskan dari segala tuntutan." Suasana ruang sidang riuh. Hakim mengangkat palunya. "Saya akan membacakan putusan." Ruang sidang mendadak hening. Kartika memejamkan mata, memutuskan membebaskan terdakwa Kartika Sari dari segala dakwaan. Tok, palu diketuk. Ruang sidang dipenuhi sorak-sorai. Para penonton sidang bertepuk tangan riuh. Kartika menundukkan kepalanya. Air mata menetes jatuh. 7 bulan. 7 bulan yang terasa bak neraka itu akhirnya usai. Begitu Kartika keluar dari gedung pengadilan, para wartawan langsung mengerumuninya. "Letu Kartika, tolong sampaikan beberapa patah kata." Kartika menatap lurus ke arah kamera. "Saya hanya menjalankan tugas saya, bukan hanya sebagai prajurit, tapi sebagai sesama warga negara yang menolong orang yang sedang butuh bantuan. Dunia ini tidak boleh menjadi tempat di mana hal seperti itu dianggap sebagai kejahatan." Suaranya terdengar lantang dan jelas. Kebenaran suatu saat pasti akan terungkap. Tak peduli seberapa kuatnya sebuah kekuasaan, keadilan pada akhirnya akan menang. Lampu kilat kamera menyala bertubi-tubi, dan Kartika pun melangkah meninggalkan pengadilan. Sinar matahari pagi yang cerah menyambutnya. Kebebasan, kebebasan yang sesungguhnya. Di sisi lain, anggota DPR Suryanto dijatuhi hukuman 15 tahun penjara di pengadilan, penyalahgunaan wewenang, penghilangan barang bukti, dan instruksi pembunuhan berencana. Semua dakwaan terbukti sah. Kalapas Ratna Widyastuti juga dijatuhi hukuman 10 tahun penjara. Ia dijebloskan ke lapas yang sama dengan tempat ia dulu mengurung Kartika. Sungguh sebuah ironi yang nyata. Keadilan mungkin datang terlambat, tapi ia pasti akan datang. Dan kisah Kartika belum benar-benar berakhir. Kepulangan yang sesungguhnya masih menantinya. Seminggu setelah vonis bebas, Kartika menerima surat resmi dari Markas Besar TNI, surat pencabutan status PTDH, dan perintah segera kembali bertugas. 3 hari kemudian, gerbang utama Markas Komando Pasukan Khusus terbuka. Anggota SAT, 81 Kopassus, berbaris rapi dalam 2 banjar, serentak mengangkat tangan, memberi hormat. Selamat datang kembali, Letu Kartika Sari, tempat yang ia rindukan selama 7 bulan ini. Mata Kartika terasa panas. Sang komandan melangkah maju. Di tangannya terdapat tanda pangkat baru, tanda pangkat 3 balok emas untuk kapten. Kenaikan pangkat luar biasa telah disetujui, dan Anda ditugaskan sebagai Komandan Batalion Pendidikan. Tepuk tangan meledak dari Letnan 1 menjadi kapten. Ia kini
memikul tanggung jawab yang jauh lebih besar. Keesokan paginya, di lapangan apel, 30 orang prajurit wanita, Kowat, baru berbaris rapi. Kartika berdiri di hadapan mereka. "Saya adalah Kapten Kartika Sari," suaranya menggelegar, memenuhi lapangan apel. "Sat, 81 Kopassus adalah pasukan tempur terbaik dan paling elit di Republik Indonesia. Tapi menjadi kuat saja tidak cukup." Kartika menatap mata para prajurit baru, itu satu persatu. "Kekuatan yang sesungguhnya bergantung pada apa yang kalian lindungi." Ia teringat kejadian 7 bulan yang lalu. Jeritan di dalam gang sempit, wanita yang butuh pertolongan. "Yang harus kalian lindungi bukanlah kekuasaan, melainkan mereka yang lemah dan butuh bantuan." Teriakan Kartika bergema, membelah udara. Di kejauhan, bendera merah putih berkibar, tertiup angin. Di bawah bendera itu, Kartika berjanji pada dirinya sendiri, ia tak akan pernah membiarkan keadilan diinjak-injak lagi. Sang macan putih lapangan apel Sat, 81 Kopassus telah kembali. Bagaimana cerita hari ini? Dari mana kalian semua mendengarkannya? Tempat di mana kalian mendengarkan cerita ini? Tepat di sanalah keadilan dimulai. Keberanian kecil mampu mengubah dunia. Sampai jumpa lagi bersama saya, DJ Joe Black.